Seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bapak-bapak dan saudara, ibu jemaah salat Isya muslimat muslimun yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari terakhir malam ini 26 ya, bagi yang puasa hari Rabu 26. Saya kira di hari-hari terakhir ini kita lebih banyak merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin baik yang ngaji, tapi juga jangan lupa membaca arti dan terjemahnya, sehingga sebagaimana Al-Quran itu turun di bulan Ramadan kepada Nabi kita, maka juga kita harapkan melalui Ramadan ini ayat-ayat Quran itu memberikan pencerahan kepada kita dalam kehidupan kita sebagai manusia. Misalnya pada malam hari ini ulun ingin menjelaskan satu ayat saja di surah 10 ya. Surah 10 itu surah Yunus ayat 9. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, yahdihim rabbuhum bi imanihim, Allah beri mereka petunjuk dengan iman mereka. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im, mereka akan diberi surga, tempat kenikmatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberi petunjuk dengan iman. Jadi kalau kita ditanya mana yang lebih dulu, iman atau petunjuk? Berdasarkan ayat 9 ini, yang lebih dulu adalah iman. Jadi setelah beriman, imannya dipelihara, lalu Allah memberi petunjuk. Nah, ingat kita kisah Nabi kita sendiri kan? Nabi kita itu hidup pada zaman jahiliyah. Nabi lahir pada zaman jahiliyah. Tapi Nabi tidak ikut ke dalam arus jahiliyah. Nabi ikut ke dalam komunitas yang namanya Al-Hanifiyun. Jadi pada zaman Nabi kita lahir itu ada namanya Al-Musyrikun, ada namanya Al-Kafirun, ada namanya Al-Hanifiyun. Nah, Hanifiyun itu artinya pengikut agama tauhid yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tentu yang paling dekat adalah Nabi Isa. Itu namanya kelompok Al-Hanifiyun. Jadi Nabi itu sejak kecil menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhannya yang dijelaskan oleh nabi-nabi sebelumnya, maka disebut dengan Al-Hanifiyun. Maka Nabi bersama orang-orang yang Hanifiyun juga di setiap bulan Ramadan mengintensifkan bertafakur. Di samping merenungkan keadaan masyarakat, juga berharap Tuhan yang diyakini sebagai Allah Ta'ala tadi memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi dua hal. Pertama, merenungkan betapa sesatnya masyarakat yang kafirun dan musyrikun. Nah, pada saat yang sama Nabi juga mengharapkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada umat manusia ini. Nah, maka akhirnya Nabi kita diberi oleh Allah hidayah petunjuk, mulanya 5 ayat pertama surah Al-Alaq, lalu kemudian terus berlangsung kira-kira 23 tahun sebijian Al-Quran selesai. Nah, itu namanya petunjuk diberikan karena iman.
Sama juga dengan Ashabul Kahfi yang dijelaskan di dalam surah Al-Kahfi. Kalimat itu ada di pintu gerbang pondok pesantren Mambaul Ulum. Gimana itu? Tahu aja, ini ada pesantren di sana. Santri di sini ada. Ulun sampai jadi guru di sini, jadi guru pesantren. Jadi Kiai Haji Mokri Gawid itu orang tua angkat ulun ketika ulun menjadi mahasiswa. Jadi Habib Jatuh ini kan mulai banyak sudah menjejak. Mau unjur balik sekarang masih sepi, belum ada di sini rumah-rumah itu. Tahun 87 ulun jadi guru di Bengkulu, mengajar pahala-pahala, kepala-kepala mau ulun mengajarkan itu tasrif, darab tahun 87. Biar 87 mana? Belum saya punya. Itu hukum tidak sebenarnya. Nah, di depan pintu gerbang itu ada tulisan. Itu ayat Al-Quran dari surah ke-18 Al-Kahfi. Temanya sama tadi dengan ayat 9 surah Yunus tadi. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka, kata Allah, yaitu Ashabul Kahfi itu fityatun. Fityah dari jama dari fata, para pemuda maksudnya. Amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka, lalu mereka memelihara iman itu. Jadi dulu itu iman itu tantangannya berat zaman Ashabul Kahfi itu, yaitu pemerintah memaksakan satu ideologi sesat kepada rakyat yang mungkin mirip-mirip komunis gitu ya. Dulu pada tahun 60-an kan, kita melakukan percobaan untuk memadukan antara nasionalisme, agama, dan komunis. Jadi Soekarno ini mencoba ya, berhasil nggak menyatukan nasionalisme, agama, dan komunis? Ternyata tidak. Soekarno pada waktu itu ingin mengambil komunis itu pada aspek sosialismenya dalam bidang ekonomi. Kan sosialisme dalam bidang ekonomi itu bagus kan? Bagus itu maksudnya ya kekayaan ini dikelola oleh negara, bukan negara ya, negara. Kalau negara itu di kandangan sana, dikelola oleh negara dan kemudian dibagi-bagi oleh negara kepada rakyat. Makanya dulu banyak orang masuk PKI di Pulau Jawa, terutama dari kalangan orang miskin yang tidak punya tanah. PKI membagi tanah. Nah, biar misalnya dari tanah 10 hektar, saya tahu 10 hektar bisa bikin jual 9 hektar, saya hektar lagi. Padahal maksudnya itu ya, itu komunisme dalam bidang ekonomi, bagus kan? Tapi ternyata komunisme itu membawa paham ateisme, yaitu tidak bertuhan. Rupanya Soekarno ingin mengambil sosialismenya, kemudian dipadukan dengan agama yang hidup di Indonesia, kemudian dipadukan lagi dengan nasionalisme, tapi gagal. Nah, jadi dulu pada zaman Ashabul Kahfi itu juga ada ideologi sesat yang dipaksakan kepada rakyat. Nah, lalu di antara rakyat ini ada yang tidak terima, lalu mereka diancam. Lalu mereka lari. Nah, itulah namanya Ashabul Kahfi. Lari ke gunung, ketemu gua, maka masuklah mereka ke dalam gua itu. Apa yang mereka lakukan? Istirahat dan berdoa. Salah satu doanya adalah iz awal fidyatu ilal kahfi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad. Itu doanya Ashabul Kahfi.
Ingatlah ketika Ashabul Kahfi itu beristirahat di dalam gua, berabah-abah di dalam gua. Nah, kalau mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, berilah kami rahmat dari sisimu. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan berilah kami petunjuk ya, supaya bisa menyelesaikan persoalan yang sedang kami hadapi. Nah ini ya kita guring lah. Nah, kita guring. Malah awas guringnya. Kalau kita di masjid ini kan guring paling sama ya, 2-3 menit lah. Rawayan aja kan. Nah, di situ guring bujur 309 tahun guringnya. Nah, yang jadi persoalan tadi adalah mereka itu orang beriman, ya. Mereka mendapatkan petunjuk. Nah, mendapatkan petunjuk. Jadi iman petunjuk. Nah, lalu pertanyaannya adalah iman dari mana? Nah, ketika kita bertanya iman dari mana? Kalau petunjuk dari iman tadi. Iman itu dari ilmu dan pengalaman. Ilmu dan pengalaman. Hidup kita ini pengalaman ya, pengalaman. Mengalami sesuatu kan? Kadang-kadang pengalaman kita terkait dengan mitos-mitos. Mitos itu artinya ya apa istilahnya? Cerita-cerita rakyat. Cerita rakyat itu menurun-turun. Ini panjang ceramahnya karena ini terakhir nih. Kan setelahnya kan ada lagi. Jadi kan harus sabar mana ini. Dan lalu nggak silang pakai selawar nih, maksudnya supaya lolos nih. Terlalu panjang ya, ada pakai sarung. Tadi udah buka bersama di Jalan Perdagangan. Habis buka bersama, itu langsung ke sini. Ternyata macetnya luar biasa. Jadi makanya, padahal rumah ulun sudah sini aja, sudah belakang. Parah aja. Menerap. Nah, jadi kembali ke kisah tadi. Jadi di dalam pengalaman kita itu kadang-kadang melewati hal-hal yang bersifat mitos. Mitos itu juga kisah mengisah. Cuma kisah mengisah ini ada nilai edukasinya, nilai pendidikannya. Jadi jangan juga kisah-kisah ini semuanya ditolak ya. Misalnya kisah Batu Benawa, kata orang berapa ya? Batu Benawa, legenda Batu Benawa. Soal mana? Pasti suka. Tadi kamu perlu sampai tadi. Benar loh. Sekali ya benar ya. Legenda Batu Benawa. Nah, dulu kan kisahnya itu kisah seperti kisah di Sumatera juga, maling gundam. Nah, makanya di Batu Benawa itu kalau kita lihat ada batu yang bentuknya seperti kapal yang pecah. Di mana pecahannya? Di kandangan. Kapalnya itu sebutin kandangan. Ngarannya Batu Laki. Nah, legenda. Tapi menariknya legenda Batu Benawa ini itu kan memiliki nuansa pendidikan karakter anak-anak supaya berbakti kepada orang tua. Nah, di situ nilai edukasinya. Maka dalam ilmu sosial namanya itu skemata. Skemata itu ada ajaran moral, ajaran akhlak, lalu divisualkan melalui cerita. Oh, burung pipit, apa diulah? Nah, atau ada sebelum pipit. Kisah kura-kura dengan warik. Nah, kura-kura ini rajin begawi, pekabun bisa banyak. Ketika ada kawan naik gugur, kura-kura. Kalau temuan marik menyet jarak kura-kura. Ampun lah, manggil lupa menaik pisang. Oh, akor benar ya, akor benar. Gampang, kalau pisangnya setempat aja. Dinaiki oleh warik, sekalinya warik ini dimakaninya, tadi dibubur akan ada, ini makanannya, kemudian kura-kura di tengah jam dah ada sebiji dibubur. Akhirnya kekanyangan warik ini, lalu sakit paru, lalu gugur, mati kekanyangan. Ini Pak wah ini orangnya mati karena kekanyangan. Kalau Bahari mati ini karena penyakit, karena perang,
karena kelaparan. 3. Ya, tapi yang videonya ada buat beriman doang. Tapi 3 ini, kelaparan, perang, melawan penyakit. Penyakit sudah bisa diatasi dengan diciptakannya virus buatan, namanya vaksin atau imunisasi. Kelaparan juga bisa diatasi melalui teknologi diversifikasi pangan. Bahari orang berumah sekali setahun. Wah, ini orang berumah bisa 3 kali setahun. Ngarannya benih ringan, benih air keringan. Kira-kira itu benih air 42 hari ya mantap. 42 hari itu mantap. Tapi ini ada mahal juga. Ada juga apa kalian yang mantap. Memang mantap kalau soalnya itu orang lamari. Berarti kan lamari pakai kayu. Oh, ini ada lagi. Nah, jadi warid itu adalah gambaran moral yang rakus. Nah, makanya ada Al-Quran menyebutkan kunu qiradatan khasiyin. Jadilah kalian hai Bani Israel menjadi orang yang bermental kerak yang jelek. Maksudnya rakus. Nah, lalu di situ ada nilai edukasinya. Tapi nggak ada apa-apa kan? Artinya kita terima yang edukasinya bahwa itu sebuah skema, sebuah visualisasi dari ajaran moral supaya mudah dicerna oleh anak-anak. Kalau dia punya anak kecil sekarang ini pasti Cocomelon kan? Cocomelon apa lagi? Nah, orang Cocomelon dari mana sebetulnya? Cocomelon ada jujur. Cocomelon kaya apa sih Cocomelon? Oh, akhirnya ada di HP ini Cocomelon. Bagaimana dia bergaul, bagaimana dia bercengkerama. Nah, itu ada etikanya di situ. Itu namanya skemata. Nah, maka pengalaman-pengalaman hidup kita, baik dari cerita, dari mitos, dari hal-hal yang kita alami sekarang ini, itu bisa menjadi modal untuk membangun keimanan kita kepada Allah. Nah, ada semalam itu waktu buka bersama, Pak aja, Netanyahu mati aja, mati kan? Di mana melihat di TV dah. Kita bisa kok aja deh. Jadi sekarang ini pengalaman kita itu ngawur karena banyaknya yang huak-huak itu. Bahkan yang huak-huak ini belum berulang ya. Wah ini huak-huak ini ada di waktu ini huak-huak. Jadi artinya apa? Ternyata ya, pengalaman hidup kita itu sekarang ngawur. Maka berarti jalan untuk menuju iman itu satu aja lagi, yaitu ilmu. Pengalaman kada boleh diandalkan. Ternyata banyak pengalaman-pengalaman kita yang tidak benar karena kita mengikuti informasi yang tidak benar. Nah, maka berarti satu-satunya jalan untuk menuju iman itu adalah ilmu. Jadi kita mesti belajar, kita mesti membaca, kita mesti menghafal ayat-ayat Quran. Jadi bagus sekarang ini banyak rumah-rumah tahfiz, bagus. Ini untuk mengkanter tsunami informasi yang luar biasa masuk ke anak-anak kita. Maka kita harus cari strategi. Salah satunya adalah menghafal Quran. Jadi ini bagus. Di mana-mana sekarang ada pondok tahfiz, rumah tahfiz, pesantren tahfiz. Kalau dulu ada pesantren kilat, mungkin juga ada tahfiz kilat. Mbah hafal langsung hilang. Pesantren, gimana pesantrennya? Pesantren kilat, berapa hari? 3 hari. Ya, habis pesantren hilang. Iya, namanya pesantren bertahun-tahun. Nah, jadi kesimpulannya ayat 9 surah Yunus tadi, Bapak Ibu sekalian, itu saya kira menjadi salah satu renungan kita di bulan Ramadan ini. Bahwa pengalaman kita dalam Ramadan ini dan juga pada kesempatan-kesempatan lain terkait dengan pengalaman hidup, informasi dan ilmu pengetahuan itu harus kita betul-betul maksimalkan agar iman kita, keyakinan kita kepada Allah itu menjadi kuat.
Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang menonton, sekarang YouTube-nya juga sudah ada, Pak Quraisy Shihab ceramah di istana untuk peringatan nuzulul Quran 1447 Hijriah. Coba perhatikan di bagian-bagian awal ceramah beliau, ketika beliau menjelaskan tentang keotentikan Al-Quran sebagai kalam Allah. Itu namanya ilmu. Bukti-bukti apa yang bisa menegaskan bahwa Al-Quran itu kalam Allah? Nah, itu dijelaskan oleh Pak Quraisy beberapa menit di awal ceramah beliau sebelum isi-isi ceramah tentang perdamaian dan lain-lain. Nah, jadi memang kita harus meningkatkan pembelajaran ilmu, majelis ilmu, membaca, bertanya, berdiskusi tentang ilmu agama ini supaya betul-betul iman kita semakin kuat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.